Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belvito Raditya Dimas Rifai Putranto dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2410120006. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang web yang saya buat, yaitu adalah web aplikasi cuaca dengan real time. Oke, bisa kita mulai sekarang. Ini adalah tampilan awal web yang saya buat. Untuk web kali ini saya memadukan program HTML, CSS, dan JavaScript tentunya. Oke, dari aplikasi ini memberikan tujuan agar dapat kita mengetahui tentang cuaca terkini berdasarkan nama kota yang kita cari dalam sebuah peta. Jadi dengan memberikan nama kota, maka kita akan dapat mengetahui cuaca dari kota tersebut dari hari ini maupun 5 hari ke depan. Lalu setelah itu dari web ini kita juga bisa menampilkan suatu riwayat pencarian kota yang tadi kita sudah cari, maka akan muncul di riwayat tersebut. Setelah itu dalam web ini juga menampilkan tema light dan mode dark. Oke, jadi kita mungkin bisa langsung coba saja. Pertama mungkin dari temanya, tema terang dan tema gelap. Ini untuk tema terangnya, lalu yang kedua untuk tema gelapnya. Oke, kita masih recording. Setelah itu kita di sini bukan cuman hanya ada peta Indonesia, tapi juga kita menyeluruh ke berbagai kota dunia maupun dari negara manapun. Lalu di sini untuk tampilan awal kita ada home, di riwayat, ada tentang, dan ada modenya. Untuk di tentang kita ini untuk deskripsi webnya sendiri, yaitu ini adalah aplikasi untuk menambahkan informasi cuaca real time dan perkiraan 5 hari dalam tampilan modern serta emoji sesuai kondisi cuaca. Jadi di sini bukan hanya memberikan informasi berupa teks, tapi juga kita membantu pengguna web untuk menggunakan dari tampilannya kita gunakan emoji dari setiap tampilan cuaca yang diberikan. Oke, kita bisa langsung saja kalau kita tes dari cuaca Jakarta. Oke, baik. Ini adalah tampilan dari cuaca Jakarta 5 hari ke depan. Dimulai dari hari ini, yaitu hari Rabu. Dan untuk hari ini kita perkiraannya adalah hujan sedang. Jadi dia menampilkan emoji awan dengan hujan. Lalu untuk perkiraannya juga di sini kita ada suhunya per setiap harinya. Ini kita ambil rata-rata untuk curah hujannya. Uh, Curah suhunya. Lalu di sini untuk real time pada saat ini cuacanya awan mendung kalau untuk hari ini. Lalu untuk suhunya adalah 25,6 Celcius. Setelah itu untuk 5 hari ke depan bisa dilihat kita diambil dari hari ini ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk 5 hari ke depan itu berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggunya. Dapat dilihat bahwa 5 hari ke depan itu kita
banyak dilalui oleh hujan rintik-rintik. Lalu untuk hari Jumatnya dia sepertinya tidak hujan, tapi awan mendung saja. Lalu di sini untuk suhunya perkiraannya mungkin sekitar banyak kan ambil di 26 dan 28 Celcius. Oke, bisa kita lihat setelah kita pilih kota Jakarta, maka dia akan menampilkan peta Jakarta. Dengan bagian pusatnya di bagian ini dia menampilkan seluruh kota Jakarta. Kita dapat mengzoom kota Jakarta itu sendiri mulai dari berbagai sisi. Oke, lanjut saja kita ke untuk penjelasan kode-kode yang digunakan untuk web ini. Kita menggunakan yang pertama ada HTML, kedua CSS, dan yang ketiga ada JavaScript. Oke, kita mulai dari yang HTML terlebih dahulu. Saat di HTML, kita menggunakan input tentunya. Kita yang pertama itu, oke, bentar. Di sini ada head dulu di bagian HTML. Di bagian head itu kita menggunakan kita rel ke bagian CSS dan kita rel juga ke bagian tadi IP ininya, tempat IP APK-nya. Jadi dia itu terhubung juga dengan unpkg.com. Oke, untuk di bodinya saya menggunakan beberapa div, yaitu ada yang tadi ada home, riwayat, tentang, dan button untuk mode terang dan mode gelap. Di sini kita ada beberapa ID sectionnya, yaitu ada home section, terus ada history section. Untuk di home section kita untuk menampilkan aplikasi cuaca real time-nya, jadi dia akan menunjukkan cuaca yang hari itunya. Lalu untuk yang di riwayat pencarian itu kita tadi ID-nya pakai history section. Setelah kayak kita mau cari sesuatu, pasti dia akan membekas di riwayat pencarian. Lalu di terakhir ada ID section, about section. Dia yang tadi mendisplay tentang apa sih definisi dari web ini, apa sih kegunaannya. Baik, kita lanjut saja ke style CSS. Untuk tadi untuk CSS-nya kita ada yang dark mode. Nah, di dark mode ini kita bikin section sendiri, dimana nanti saat dark mode itu bukan hanya latarnya saja yang berubah, tapi untuk background color, text color, ataupun red color, dan button-buttonnya juga ikut berubah warnanya. Bukan hanya dari tampilan latarnya saja yang berubah, tetapi semuanya juga ikut berubah. Oke, kita lanjut ke button-buttonnya juga. Di sini ada tulisan kita mau pakai paddingnya berapa, mau kita color yang kita gunakan itu apa, dan tentu saja di sini ada transition buttonnya. Kalau misalnya kita pencet untuk backgroundnya itu sekitar 0,3 detik. Oke, sudah semua, dan sisanya juga sama. Kita lanjut ke bagian JavaScript. Untuk di bagian JavaScript, kita pakai konstruktor APK. Ya, itu adalah untuk menyimpan APK yang membuat riwayat pencarian dari local storage. Jadi ini terhubung ke peta cold-nya yang dari tadi aku bahas, itu yang saya bahas untuk kita ngambil datanya itu dari sebuah
web lain, kita ambil code dari situ. Jadi kita ambil datanya lalu untuk ditampilkan ke web yang saya buat. Lalu untuk ininya APK-nya tadi kita taruhnya di sini. Ya, di terakhir. Di sini saya pertama tuh untuk membuat APK-nya saya buatkan akun dulu, akun utama. Lalu untuk mengakses tersebut saya tinggal menuju ke aplikasinya saja, ke webnya, lalu kita tinggal ambil APK yang terdaftar dari akun saya. Oke, kita lanjut ke search weather. Search weather, bentar ya. Untuk bagian search weather ini, nah, untuk bagian search weather ini, itu kegunaannya adalah mengambil input kota dan memanggil fetch weather-nya. Kita untuk memanggil ini. Nah, fetch weather sendiri adalah fetch weather city. Kegunaannya adalah mengambil data dari open weather map, dari yang tadi APK yang dari code yang terdaftar untuk mengambil cuaca saat ini dan perkiraan ke 5 hari ke depannya. Lalu setelah itu kita ke render. Nah, untuk render weather adalah menampilkan cuaca saat ini ke layar. Jadi yang khusus untuk yang hari ini saja. Dia dari kota kota yang kita mau, dia akan tampilkan untuk K3-nya ukurannya. Nah, dia akan kemudian juga selain menampilkan namanya, nama kotanya, dia akan menampilkan suhu dan cuaca yang saat ini terjadi di kota saat ini yang saya mau. Lalu setelah itu ke render force. Ya, render force data. Nah, ini. Render force data ini untuk memperkirakan jangka waktu 5 hari ke depannya. Lalu setelah itu ke add history. Nah, add to history. Jadi untuk cara kerjanya ini di sini dia setelah tadi kan kalau misalnya saya cari nama kotanya. Nah, dia akan tersimpar ke history di sini. Jadi semua akan terlist ketika saya akan mencari kota yang baru. Dia akan menumpuk di local storage ini. Jadi kemudian kita ke render history. Nah, render history juga untuk membantu add to history. Oke. Kemudian add to history. Nah, kemudian untuk update map. Nah, ini untuk yang di sini fungsinya adalah untuk mengupdate peta dengan marker lokasi kota. Jadi yang tadi untuk markernya, oke. Nih misalnya kita cari, nah di sini ada marker. Nah, ini adalah petunjuk untuk dimana kita mencari suatu kota yang kita mau. Kita mungkin bisa cari ke kota yang lain, kota di luar. Mungkin kita bisa cari ke luar Jakarta. Kita ke Depok mungkin. Oke. Nah, untuk kota Depok juga dia akan berubah history ininya, markernya. Kemudian kita coba ke Semarang. Oke, ini untuk markernya dia akan pindah lagi ke kota yang kita mau. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah membantu mengerjakan assessment ini. Semoga assessment ini berjalan dengan lancar dalam penilaiannya. Sekian dari presentasi saya atas assessment 2 ini dalam menampilkan web aplikasi cuaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.